Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya seseorang itu untuk terus menggali ilmu. Terkadang kita ini merasa bahwa kita ini sudah cukup ilmunya, sehingga nggak butuh belajar dari orang lain, sehingga nggak butuh belajar dari siapapun. Sebenarnya itu sikap yang keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita ilmu itu untuk apa sebenarnya? Harus kita tahu kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita ilmu. Apakah ilmu itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilmu-ilmunya itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Bayangkan ibaratnya gini, seorang masinis dulu dia belajar mengendarai lokomotif. Apakah dia belajar mengendarai lokomotif itu untuk dirinya sendiri? Apakah hanya untuk dia mendapatkan uang? Tentu tidak ya. Seorang masinis itu dulu dia belajar bertahun-tahun supaya jadi masinis. Itu enggak cuma supaya dia bisa mendapatkan uang dari pekerjaannya sebagai seorang masinis, tapi dengan dia menjadi masinis, dia juga harus mempelajari bagaimana caranya agar lokomotif yang dia kendara itu mampu membawa gerbong yang isinya penumpang atau yang isinya barang-barang logistik atau isinya minyak itu bisa sampai ke tujuan dengan keadaan yang selamat, dengan keadaan yang baik-baik saja, dengan keadaan yang tidak membahayakan orang lain. Bayangkan kalau si supir masinis ini dia ugal-ugalan, dia seenaknya sendiri, dia nggak mau mempelajari tentang mesin, dia tidak mau mempelajari tentang seluk-beluk lokomotifnya. Bagaimana nasib penumpangnya di dalam gerbongnya? Bagaimana nasib orang lain yang ada di sekitar kereta itu? Pasti itu akan membahayakan. Contoh lain, bagaimana kalau dulu itu orang itu ketika mau jadi pilot, ya dia harus sekolah dulu. Apakah orang yang mau jadi pilot itu tujuannya cuma untuk biar dia mendapatkan uang dari pekerjaan sebagai pilot? Tentu tidak ya. Jadi seorang yang belajar untuk menjadi pilot, tentu dia juga harus belajar tentang navigasi. Tentu dia juga harus belajar tentang bagaimana menyimbangkan pesawatnya. Tentu juga dia harus belajar bagaimana mengatasi bila pesawat itu melintasi badai, melintasi awan. Karena di dalam pesawatnya itu ada banyak penumpang yang harus diantar dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan selamat. Itu butuh ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilmu itu sebenarnya tujuannya biar kita itu bermanfaat buat sesama, biar bermanfaat buat orang lain, biar bermanfaat buat keselamatan orang, biar bermanfaat berfaedah buat keluarganya, buat tetangganya, buat orang-orang yang ada sekitarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita ilmu tajwid, menurunkan kita ilmu tauhid, menurunkan kepada kita ilmu fikih, menurunkan kepada kita ilmu tasawuf. Itu biar apa sih? Biar kita itu bisa bermanfaat buat orang-orang, biar kita itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Kita mengajar ngaji, kita mengajari sholat, kita mengajari tadarus, kita mengajari tasawuf, kita mengajari fikih, kita mengajari tasawuf itu untuk ngajak orang itu masuk ke rombongannya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu manfaatnya ilmu. Sehingga dengan ilmu itu menjadi cahaya yang menerangi orang-orang yang di sekitar kita, cahaya yang menerangi lingkungan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut para ulama, ya, mencabut para ulama untuk berpulang kepadanya, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu itu. Maka dari itu, ayo mari sama-sama kita rajin
menimba ilmu, mendatangi para majelis-majelis ulama-ulama, majelis-majelis para habaib-habaib, supaya kita mendapatkan banyak wawasan, supaya kita mendapatkan banyak khasanah keilmuan. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan keturunan kita, untuk keselamatan masyarakat kita di dunia dan akhirat. Itu manfaatnya ilmu. Ya. Jangan pernah merasa, aku sudah pernah belajar ini, aku nggak butuh belajar dari si itu, aku nggak butuh belajar dari si A. Jangan. Justru orang yang paling bodoh adalah orang yang merasa dirinya sudah cukup dalam belajar. Itu orang yang paling bodoh. Misalnya kalau dalam sekarang ini mendekati ibadah haji, maka sangat penting sekali sebenarnya kalau orang itu mengikuti pelatihan haji dari berbagai macam agen, dari berbagai macam lembaga-lembaga yang mengundang. Karena dengan itu nanti orang itu akan mendapatkan ilmu, bagaimana sih kalau misalnya pelaksana haji itu dalam kondisi seperti ini bagaimana, dalam kondisi itu seperti bagaimana, dalam kondisi itu bagaimana, sehingga kita sudah siap melaksanakan ibadah haji, agar ibadah haji kita itu bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan lancar, ya kan. Bahkan agar kita juga tidak menjadi penyebab terganggunya ibadah hajinya orang lain, agar kita juga tidak menjadi penyebab terganggunya ibadahnya orang lain. Maka dari itu teruslah belajar, jangan pernah merasa cukup dalam menimba ilmu. Datangilah majelis-majelis para habaib, dengarkan para ulama, dengarkan para habaib, dengarkan para al-sunnah wal jamaah, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, supaya kita menjadi diri kita yang bisa jauh lebih bermanfaat. Walaupun sekalipun kita hanya bisa mengajarkan sholat, walaupun kita hanya bisa mengajarkan ngaji, walaupun kita hanya bisa mengajarkan baca Quran, walaupun kita hanya bisa mengajarkan alif ba ta, walaupun kita hanya bisa mengajarkan sedekah, walaupun kita hanya bisa mengajarkan sesuatu yang kecil tapi itu bermanfaat buat orang lain. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diikutkan dalam rombongannya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diterima di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa bercita-cita untuk bermimpi bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Bercita-citalah untuk bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Tanamkan keluarga kita, tanamkan kepada sekitar kita rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenalkan keluarga kita, kenalkan anak kita, kenalkan sanak saudara kita tentang baginda Nabi Muhammad, tentang para sahabat, tentang para ahlul bait, tentang para waliullah, tentang para orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.